guys, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya Pandi. Maaf nih teman-teman, lama tidak upload video. Nah, di video kali ini saya mau buat video tentang proses pemanenan tanaman keladi kuning di Desa Bungkulan. Nah, untuk tanaman keladi kuning di Desa Bungkulan ini biasanya ditanam itu dengan sistem tumpang sari. Nah, biasanya itu tanaman keladi di Desa Bungkulan itu ditumpang sarikan di antara tanaman bawang. Nah, untuk masa panennya sendiri untuk umbi keladi ini yaitu sekitar 4-5 bulan atau bahkan sampai 6 bulan. Itu tergantung bagaimana proses perawatannya. Nah, bagaimana proses panen dari tanaman keladi kuning di Desa Bungkulan? Yuk simak video saya berikut ini. Check it out. Sekali ini saya dalam perjalanan menuju lokasi panen padinya, panen keladi maksud saya. Lokasinya cukup dekat di gubuk itu, sebelah barat gubuknya. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya. Kita sudah sampai di lokasi proses panen tanaman keladi kuningnya. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Nah, di sini saya bersama bapak saya. Nah guys, kita sudah sampai dan hal yang perlu kita siapkan adalah alat-alat dalam proses pencabutan umbi keladi kuning tersebut. Nah, jangan lupa untuk membawa wadah agar nanti mudah untuk membawa umbi-umbi tersebut pulang. Nah, di sini banyak sekali tanaman talasnya. Oh iya guys, setiap tanaman talas atau keladi itu selalu tumbuh anakan-anakannya. Nah, nanti anakan-anakan dari tanaman talas atau keladi ini dapat digunakan sebagai bibit maupun dapat digunakan sebagai sayur untuk dikonsumsi. Nah, anakan-anakan dari tanaman talas ini juga laku di pasaran karena umbinya itu sangat legit jika dikukus. Itu kemarin saya jual untuk satu anakannya itu untuk bibit harganya sekitar Rp700 per biji. Ada juga Rp800 per biji tergantung ukurannya. Nah, untuk ciri tanaman talas atau keladi kuning yang sudah siap panen yaitu umbinya sudah besar dan juga daunnya itu mulai menguning ya. Nah, ini adalah contoh dari umbi keladi kuning yang sudah dicabut. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini masih belum dibersihkan. Nanti harus dibersihkan ini agar siap dipasarkan. Jangan lupa untuk memotong akar-akar yang masih tersisa. Intinya ini harus bersih guys. Untuk harga umbi keladi kuning ini di tingkat petani yaitu sekitar 15.000 sampai dengan 18.000, sedangkan untuk di tingkat untuk di pasaran itu yaitu sekitar 20.000, 18.000 sampai dengan 20.000. Nah, biasanya umbi keladi kuning ini digunakan untuk makanan tradisional yaitu yang dikukus, digunakan untuk membuat keripik juga bisa. Sangat enak jika dibuat jajanan tradisional. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini banyak sekali tanaman anakan dari tanaman talas tersebut. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Inilah umbi talasnya. Kita tidak boleh sembarangan mencabut dari umbi talas tersebut, itu harus menggunakan alat. Kalau kita sembarangan mencabutnya itu bisa terpotong nanti umbinya, itu tidak bagus. Itu dapat membuat harga dari umbi tanaman talas tersebut berkurang.
Misalnya alat yang digunakan untuk proses mencabutnya itu bisa menggunakan cangkul maupun menggunakan sabit. Intinya jangan sampai gini apa namanya, fisik dari umbi tanaman keladi tersebut itu terpotong atau terbelah, tidak boleh, nanti dapat mengurangi harga dari umbi talas tersebut. Kalian bisa lihat sendiri umbinya cukup besar. Nah ini gampang sekali dicabut. Iya, warnanya kuning karena ini adalah keladi kuning ya. Kita kupas perlahan. Nah guys, ini dia keladi kuning dari desa Bungkula. Ini masih belum bersih, ini harus dibersihkan akarnya dan dipotong batangnya. Oh ya guys, untuk daun tanaman talas ini dapat digunakan sebagai pakan ternak, bisa untuk pakan ternak babi maupun ikan. Sedangkan batangnya itu dapat digunakan sebagai sayuran. Untuk beratnya sendiri itu biasanya bervariasi, ada yang satu biji atau satu umbi talas tersebut bisa mencapai 1 kilo atau bahkan 2 biji itu naiknya 1 kilo, tergantung ininya apa namanya ukurannya. Biasanya dijual itu per kilo dia. Nah ini bapak saya menggunakan sabit untuk ini, untuk mencabut tanaman talasnya agar anakan-anakannya juga tidak terkena gini. Kalau menggunakan cangkul itu dapat mengenai anakan-anakannya, kalau menggunakan sabit itu gampang ya, gampang ini supaya tidak terluka anakan-anakannya. Nah ini masih belum bersih secara sempurna, nanti itu harus dipotong lagi. Nah kita harus memotong batangnya karena yang kita jual adalah umbinya. Nah jarak untuk pemotongannya itu sekitar 1 jengkal tangan. Ya seperti itu guys. Ini masih belum bersih guys, ini harus dibersihkan dulu gini akarnya. Nanti biasanya itu dibersihkan di rumah aja. Nah ini adalah contoh dari umbi keladi kuning. Kalian bisa lihat sendiri, ini sudah sangat matang dan sudah sangat legit jika dikukus. Nah setelah semuanya sudah beres, ini dimasukkan ke dalam karung agar nanti mudah dibawanya. Lampu talas atau keladi kuning ini sangat bagus prospeknya di pasaran karena memang banyak peminatnya untuk tanaman talas kuning ini. Untuk gitu. Nah ini adalah proses terakhir dari pembersihan umbi tanaman keladi kuning ini. Inilah tahap akhir sebelum ditimbang.
Nah, tanaman talas atau umbi keladi kuning ini harus benar-benar bersih baru nanti siap dipasarkan. Nah, biasanya ini dijual per kilo dia, tidak per biji, karena mengingat ukuran tanaman talas yang bervariasi. Ya guys, kalian bisa lihat sendiri ini sudah bersih. Tinggal nanti ditimbang. Ya, kita timbang. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri dari 2 biji tanaman talas itu bisa beratnya bisa mencapai 2 kilogram. Nah guys, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.